Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini melanjutkan silsilah ilmu hadits, buku yang kedua setelah selesai dari buku hadits yang pertama dengan membaca Syarah Al-Mandhum Al-Baiquniyah. Kita lanjutkan dengan yang lebih tinggi lagi sedikit dengan membaca Ikhtisar Ulumil Hadits, ringkasan dari ilmu hadits, karyanya Al-Imam Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang dikenal dengan Ibnu Katsir rahimahullah. Buku ini termasuk buku yang lengkap dari pembahasan ilmu mustalahil hadits. Walaupun masih ringkas. Nanti kita baca buku ketiga lagi yang lebih luas dari ini. Ya. Karyanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala insyaallah setelah selesai buku ini. Di cetakan yang kita pegang ini Al-Ba'its Al-Hatsits, syarah Ikhtisar Ulumil Hadits, tapi kita tidak baca syarah. Adapun syarah yang kita pegang syarahnya Ahmad Syakir Syamsu Al-A'immah Abul Asbal Ahmad Ibn Muhammad Syakir, dikenal dengan Ahmad Syakir. Itu syarah yang kita pegang, tapi kita hanya baca matan saja. Yaitu Ikhtisar Ulum Al-Hadits, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau Ibnu Katsir tentunya semua kita kenal ya dengan kitab beliau yang terkenal, yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Nama beliau sebagaimana tadi yang kita dengar Abul Fida, kunyannya namanya Ismail. Gelarnya adalah Imaduddin. Dikenal dengan Ibnu Katsir, nama ayahnya. Adapun buku yang kita pelajari adalah tentunya antum sudah tahu di buku dasar ilmu yang kita pelajari. Antum sudah paham di buku dasar kegunaannya, kemuliaannya. Bisa dilihat di awal pembahasan kitab Syarah Baiquniyah dulu, yaitu 10 perkara yang harus diketahui ketika mempelajari suatu ilmu. Kita tidak bahas lagi di sini karena kita sudah mempelajarinya dan mendengarkan sebelumnya. Nama ilmu ini, pengertiannya, kemudian pembahasannya, kemuliaannya, penyandarannya, disandarkan kepada siapa, kedudukannya dan keutamaannya, siapa pencetus pertama dari ilmu ini, semuanya kita sudah pelajari di buku dasar, buku sebelumnya. Kita langsung di muqaddimahnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallif Syekhuna al-Imam al-Allama Mufti al-Islami Qudwatul Ulama Syekhul Muhaddithin Al-Hafidhul Mufassirin Baqiyatus Salafis Salihin Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Quraish Al-Syafi'i Imamu A'immatil Hadithi wa Tafsiri Bisyami Al-Mahrusati
fasahallahu lil islami wal muslimina fi ayyamihi wa ballaghahu fi daraini a'la qasdihi wa maramihi. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ini yang pertama. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-imam al-allamah, berkata syekh kami al-imam al-allamah Qudwatul ulama, muftil Islam, muftinya Islam, qudwatul ulama, panutannya para ulama, syekhul muhaddithin, syekhnya, gurunya para ahli hadith, al-hafidh al-mufassir, baqiyatus salafit solihin, Imaduddin, ini gelarnya, Abul Fida, kunyannya Ismail ibnu Katsir al-Qurashi, nama beliau Ismail, ayahnya Katsir al-Qurashi, beliau dari keturunan Qurashi, ya, Asy-Syafi'i madhabnya. Jadi madhabnya Imam Ibnu Katsir adalah Syafi'i. Ya, adalah Syafi'i. Imamul a'immah, imamu a'immatil hadith, imamnya para imam hadith, wa tafsir dan tafsir bisyam, di negeri Syam, al-mahrus yang dijaga, fasahallahu lil Islam wal muslimin fi ayyamihi. Allah Subhanahu wa taala melapangkan, meluaskan Islam dan kaum muslimin di hari-harinya. Wa ballaghahu fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya ke dua negeri, a'la qasdihi, ke tempat yang paling tinggi yang dia tuju, wa maromihi, dan yang dia inginkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, dan keselamatan atas hambanya yang Allah pilih. Maksudnya beliau memuji Allah dan bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala amma ba'du. Fa inna ilmal hadits an-nabawiyyi ala qailihi afdhalus salati wassalami qad tana bil kalami fihi jama'atun minal huffazi qadiman wa hadithan kal hakimi wal khatibi wa man qablahuma minal a'immati wa man ba'dahuma min huffazil ummati. Wala makana min ahammil ulumi wa anfa'iha ahbabtu an u'alliqa fihi mukhtasaran nafi'an jami'an limaqasidil fawaidi wa mani'an min mushkilatil masailil faraidi. Wa kana al-kitabu alladhi i'tana bitahdhibihi Syekhul Imam al-Allamah Abu Amr bin Salah taghammadahu Allahu bi rahmatihi min masyahiri musannafati fi dhalika baina talabati li hadha sya'ni wa rubbama uniya bi hifdhihi ba'dul maharati min asyubani salaktu wara'ahu wahtadaitu hida'ahu wahtasartu ma basatahu wa nadhamtu ma faratahu. Qad dzakara min anwa'il hadithi 65 wa tabi'a fi dzalika al-hakima Abu Abdullah al-Hafidh an-Naisaburiya Syekhul Muhadditsina. Wa ana bi'aunillahi adhkuru jami'a dzalik ma'a ma udifu ilaihi min al-fawaidil multaqatati min kutubil hafidhi al-kabir Abi Bakar al-Baihaqi al-musamma bi al-madkhal ila kitabis sunani. Baik. Kata beliau wa ba'du, amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna ilmal hadith, sesungguhnya ilmu hadith an-nabawi, ilmu hadith nabi, ala qailihi afdhalus salatu wassalam, atas yang mengucapkannya
seutama-utamanya solawat dan salam. Qad i'tana bil kalami fihi jama'atun minal hufadz. Telah perhatian dalam berbicara padanya sekelompok dari para penghafal. Qadiman wa haditan. Di masa dahulu dan masa sekarang. Seperti Al-Hakim, Al-Khatib, dan yang sebelum keduanya dari para imam. Serta setelahnya dari para hufadz umat ini. Walamma kana min ahammil ulum. Tatkala dia adalah termasuk ilmu yang paling penting. Wa anfa'iha, dan yang paling bermanfaat. Ahbabtu, maka saya pun juga senang, saya cinta. An u'alliqa fi, untuk menggantung padanya. Mukhtasaron, ringkasan. Nafi'an, yang bermanfaat. Jami'an, yang mencakup, melingkup. 5 qasidil fawaid, untuk dengan tujuan faedah. Yang mengumpulkan kebanyakan faedah maksudnya. Wa mani'an min muskilatil masailil faraid. Sekaligus di sini untuk menahan dari masalah-masalah yang muskilah. Jadi tergambar di sini belum hanya menyebutkan faedah yang bermanfaat dan mengeluarkan faedah-faedah yang tidak bermanfaat. Faedah-faedah yang tidak bermanfaat atau yang menjadikan perkara itu masalah. Iya. Jadi belum menyaring dalam ringkasan ini hal-hal yang dianggap sebagai faedah oleh beliau rahimahullah dan yang dianggap sebagai muskilah belum tidak masukkan. Karena itu didapat lagi di kitab-kitab yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, yang membahas luas. Yang membahas luas. Masalah-masalah yang faraid, yang fardiyah, yang masih ganjil, ya, aneh, dikeluarkan dari sini. Walamma kana al-kitabu alladhi tana bitahdibihi Syekhul Imam Al-Allamah, tatkala kitab yang perhatian dalam meringkasnya, menyaringnya adalah Syekh Al-Imam Al-Allamah Abu Amr Ibn Salah, dikenal dengan Ibn Salah. Tagammadallahu birahmatihi, semoga Allah menutupinya dengan rahmatnya. Min masyahiril musannafat, termasuk karangan yang terkenal. Karena karangan Ibn Salah dalam ilmu hadits adalah karangan yang terkenal. Fi dzalika baina thalabah, dalam hal itu dalam buku mustalah hadits antara para penuntut ilmu lihada sya'an, penuntut ilmu untuk bidang ini, wa rubbama uniya bihifdzih, dan terkadang perhatian dalam menghafalnya, ba'dul mahrah, sebagian yang punya kedalaman, minas subban, dari para pemuda, salaktu waro'ah. Maka saya dalam meringkas mustalah hadits ini berjalan di belakangnya. Supaya tidak bersendiri. Ya. Tidak kelihatan aneh. Jadi belum mengikuti bukunya Ibn Salah. Wahtadaitu hida'ah. Dan saya mengikuti langkahnya. Waqtasortu ma basatahu. Saya meringkas lagi apa yang diperluas oleh Ibn Salah. Wadadamtu ma faratahu. Dan saya tambah apa yang luput baginya. Jadi yang luput terhadap Ibn Salah beliau tambah di sini. Jadi beliau tetap melangkah di belakangnya, tapi beliau tambah apa yang kurang.
Wa qad dzakara, sungguh beliau yaitu Ibnu Salah telah menyebutkan min anwa'il hadits, dari jenis ilmu hadits, khamsatan wa sittun, 65 jenis. Sementara di Baikunia sebelumnya kita sebut berapa? Kita pelajari 30 33 jenis. Di sini 65. Berarti ada 32 tambahan istilah. 32 tambahan istilah. Karena di sini belum sebutkan oleh Ibnu Salah, disebutkan 65 jenis. Wa tabi'a fi dzalikal hakim. Beliau di sini Ibnu Salah mengikuti dalam hal tersebut Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidz An-Naisaburi. Paham kan? Jadi Ibnu Salah mengikuti apa? Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidz. Syekhnya Al-Muhadditsin. Wa ana, dan saya, adapun beliau. Jadi Al-Hafidz Ibnu Salah mengikuti Al-Hafidz Al-Hakim. Paham kan? Sekarang beliau di sini bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah, azkur jami'a dzalik, akan menyebutkan semua itu 65 jenis. Beliau akan sebutkan 65 jenis dari ilmu mustalah. Ma'a, terus bersamaan dengan ma'udifu ilai, apa yang saya tambahkan kepadanya minal fawaid, dari faedah al-multaqatah min kitabil hafidhul kabir, faedah yang diambil dari kitabnya Al-Hafidh Al-Kabir Abi Bakar Al-Baihaqi. Jadi di samping beliau ambil dari Ibnu Salah, beliau tambah juga dari kitabnya Al-Hafidh Al-Baihaqi. Ya, Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, Al-Musamma, yang diberi judul dengan Al-Madkhal ila Kitabis Sunan. Tempat masuk ke kitab-kitab sunnah. Ya, di dalam kitab Al-Madkhal ini Al-Hafidh Al-Baihaqi menyebutkan mustalah-mustalah dalam ilmu hadis. Mustalah-mustalah dalam ilmu hadis. Sebelum orang membaca kitab-kitab sunnah, maka dia baca dulu kitab Al-Madkhal. Nah, ini yang belum ambil di sini. Belum tambah dari kitab yang ada. Terus ثم قال رحمه الله وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وقص ولا شطط والله المستعان وعليه تكلان. Kata beliau rahimahullah, wa qad ikhtasartuhu aidan, dan saya telah meringkasnya juga. Jadi tambah tapi diringkas tambahannya itu. Iya, jadi ada tambahannya tapi tambahannya juga apa? Diringkas. Saya telah meringkasnya juga. Binahwi min hadzal namat, ya sekitar dari jalur ini, maksudnya sama, searah dengannya. Min ghairi waksin, tanpa dikurangi, wala satotin, tanpa juga dilebihkan. Tidak kurang, tidak lebih. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah ya pertolongan, wa alaihi tuklan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya penyandarannya. Ini yang beliau katakan di muqaddimah ini sebelum masuk di istilahnya. Istilahnya langsung. ثم قال رحمه الله ذكر تعداد الأنواع الحديث صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما ليس شاهد ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب
المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية السماع الحديث وإسماعه وأنواع تحمل من إجازة وغيرها معرفة كتاب الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث والشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب والعزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث والمنسوخ المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في أسانيد وفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقارن المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن أبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء وكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع المركب من اللذين قلبه نوع المركب من اللذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي تختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم وهذا تنويع شيخ أبي عمر وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل لتنويعه إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصنفاتهم وأحوال المتون الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذه العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا لاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. Ini sebelum masuk, nanti rinciannya akan disebutkan di dalam satu-satu. Kata beliau dzikru ta'dad bi anwa'il hadits. Penyebutan beberapa jenis dari hadits. Ini semua disebutkan di sini. Sahih, hasan, dhaif. Nanti kan dijelaskan satu-satu. Sahih apa, hasan apa, dhaif apa. Musnad, muttasil, marfu, mauquf, maqtu, mursal, munqati, mu'dal, mudallas, syad, munkar, malahu syahid, ziyadatu thiqah, lafrat, mu'allal, muttarib, mudraj, maudhu', maklub, ma'rifatu man tuqbal riwayatuh, ma'rifatu kaifiyati sama'il hadithi wa isma'ihi. Wa anwa'i tahammuli min ijazatin wa ghairiha, ma'rifatu kitabil hadith wa dhabtihi, kaifiyatu riwayatil hadith wa syarti adaihi, adabul muhaddis, adabut talib, ma'rifatil ali wan nazil, al-masyhur, al-gharib, al-aziz, gharibul hadith wa lughatuhu, al-musalsal, nasikhul hadith wa mansukhu, al-musahhaf, isnadan wa matnan, wa mukhtaliful hadith, al-mazid bil asanid, khafiyul mursal, ma'rifatus sahabi, ma'rifatut tabi'in, ma'rifatu akabirir ruwa anil asagir,
Al-mudabbaj wa riwayatul aqron. Ma'rifatul ikhwah wal akhwat. Riwayatul aba anil abna. Aksuhu. Kebalikannya. Man rawa anhu itnan muqaddimun wa mutaakhirun. Man lam yarwi anhu illa wahid. Man lahu asma'un wa nu'utun muta'addidah. Al-mufradat minal asma'. Ma'rifatul asma' wal kuna. Man urifa bismihi duna kunyatihi. Ma'rifatul alqab. Al-mu'talifah wal mukhtalifah. Wal muttafiqah wal muftariqah. Na'un murakkabun minal ladaini qablahu. Na'un akhar min dhalik. Manusiba ila ghairi abi. Al-ansab. Allati yaktalifu dhahiruha wa batinuha. Ma'rifatul mubahamat. Tawarikhul wafayat. Ma'rifatul thiqat wa du'afa. Wa man khalata fi akhir umrih. Nah, ini nanti penting juga ini. Orang yang campur hafalannya di akhir umurnya. Paham kan? Rawi yang campur hafalannya di akhir umurnya. Ma'rifatul tabaqat. Mengetahui tingkatan rawi. Ma'rifatul al-mawali. Masya Allah ini juga penting. Mengetahui mantan budak. Minal ulama warrubah. Ma'rifatu buldanihim wa autonihim. Nah, ini yang disebutkan. Fahada tanwi'us syekh Abu Amr wa tartibuhu. Ini jenis yang disebutkan oleh Syekh Abu Amr dan susunannya. Dia berkata, yaitu Abu Amr Ibnu Salah maksudnya. Walaysa bi akhir al-mumkin fi dhalik. Ini bukan akhir yang mungkin dalam hal itu. Maksudnya mustolah yang dikumpulkan oleh Abu Amr ini bukan akhir. Bisa saja ada istilah baru nanti yang didapatkan setelahnya. Fa innahu qabilun litanwi'. Sesungguhnya dia ini menerima juga dibagi. Dengan nama lain lagi. Ila ma la yuhsa, sampai apa yang tidak bisa dibatasi. Itlatan hasir. Karena tidak terbatas ahwalur ruwah. Keadaan-keadaan rawi, wasifatuhum dan sifat-sifat mereka, ahwal mutun, al-hadith wasifatuha, keadaan-keadaan matan hadith dan sifat-sifatnya. Karena istilah-istilah ini dilihat dari rawi dan dilihat dari matan. Paham kan? Artinya dilihat dari sanatnya dan dilihat dari matannya. Paham kan? Ini istilah-istilah itu. Iya. Kultu saya katakan, kata Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi hadza kullihi nadhrun, pada semua ini bisa dilihat kembali, diteliti lagi. Bal fi basti hadhil anwa'a ila hadzal adad nadhrun, bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam memaparkan jenis-jenis ini kepada jumlah yang dia tadi sebutkan, itu nadharun, butuh dilihat kembali. Kenapa? Karena mungkin idmaju ba'diha fi ba'd. Mungkin digabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Iya kan? Bisa digabung. Ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa kana la'ik dzikru kulli nau'in ila janib mayunasibuh. Maka adalah yang pantas baginya adalah menyebutkan setiap jenis itu di samping yang cocok dengannya. Artinya kalau ada yang mirip ya disebutkan saja di mirip dengannya dalam satu pembagian. Paham kan? Kemudian dia ada pembagian lain namanya ini, pembagian lain namanya ini. Tidak perlu dijelaskan dengan jenis yang berbeda. Wa nahnu, sekarang apa yang beliau akan lakukan? Itu kan tadi susunannya Ibnu Salah. Kami nurattibu akan menyusunnya, manatkuruhu, apa yang kita akan sebutkan, alamahwal ansab, di atas apa yang cocok saja. Makanya di sini lebih ringkas. Ada tambahan faedah tapi lebih ringkas daripada siapa? Ibnu Salah. Paham kan? Warubbama adrimajna, dan terkadang admajna, kami menggabung, menyatukan
ba'daha sebagiannya fi ba'd pada sebagian yang lain. Talaban lil ikhtisar. Karena mengharapkan, menginginkan ringkasan wal munasabah dan saling kesesuaian. Wa nunabbih dan kita juga mengingatkan ala munaqasyat la budda minha atas munaqasyat. Ya, kritikan-kritikan yang harus dikritik insyaallah ta'ala atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya, beliau langsung sebutkan jenis yang pertama dari jenis ilmu mustalah, mulai dari jenis pertama nanti sampai jenis 65. Sampai jenis 65. Jadi kita akan berhenti di jenis 65. Jadi ada 65 jenis yang kita akan pelajari insyaallah ta'ala dalam Mukhtasar atau Ikhtisar Ulumul Hadits ini yang dikarang oleh Syekh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut besok di jenis pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.